ulangi innal hamda wan dan memasuki Masjidil Haram. Ketika kita sewaktu tawaf. Yang kelima ada. Yang lainnya sama sa'i umroh, yaitu yang pertama mandi dan terlebih dahulu dengan cara mandi, pakai wangi-wangian di tubuhnya. Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Apakah hari ini teman-teman sudah sholat duha? Alhamdulillah bagi yang sudah mengerjakan sholat duha. Pembahasan ibu kali ini adalah fikih kelas 5, yaitu tentang haji dan umroh. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang ibadah haji. Haji menurut bahasa adalah menyengaja pergi ke Baitullah atau ke tempat suci. Sedangkan pengertian umroh menurut bahasa adalah berkunjung dan menurut istilah adalah mengunjungi Ka'bah atau Baitullah. Syarat umroh dan syarat haji itu sama, yaitu berakal, Islam, ada mahramnya, balik, dan yang kelima adalah mampu. Satu lagi adalah mampu. Ketika kita tidak mampu, kita tidak diwajibkan untuk pergi untuk umroh ataupun haji. Sedangkan syarat sah umroh yaitu Islam, balik, berakal, dan merdeka. Merdeka artinya terbebas dari penjara misalnya. Merdeka, kita tidak menjadi budak. Kalau zaman dulu itu merdeka itu yang budak terbebas dari majikannya, tidak menjadi budak belian. Sedangkan rukun umroh itu ada 5, yaitu ihram dan berniat, yang kedua tawaf, yang ketiga syai, yang keempat bercukur atau menggunting minimal 3 helai rambut. Yang kelima adalah menertibkan pelaksanaan rukun-rukun umroh. Berbeda dengan ibadah haji, rukun haji itu ada lebih banyak dibandingkan umroh, yaitu rukun haji yang pertama adalah ihram. Yang kedua wukuf. Kalau di umrah tidak ada wukuf. Kalau di haji itu wukuf di padang Arafah. Yang ketiga adalah tawaf. Kalau di umrah tawaf ada, sama kayak seperti haji. Yang keempat sa'i. Di umrah juga ada sa'i. Sama seperti melakukan rukun haji. Yang kelima tahallul, yang keenam tertib. Perbedaannya hanya satu, kalau haji ada wukuf di padang Arafah, kalau umroh itu tidak ada wukuf di padang Arafah. Sedangkan wajib umroh itu hanya ada 2, yaitu ihram dari mikot. Mikot yang terdapat di dalam ibadah umroh hanya ada 1, yaitu mikot makani. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala larangan atau hal yang diharamkan. Sedangkan di dalam wajib haji ada banyak, yaitu yang pertama ihram dari mikot, yang kedua bermalam di Musdalifah, yang ketiga melontar jumroh, yang keempat melontar jumroh 3 jumroh, ula, usto, aqobah, yang kelima bermalam di Mina, yang keenam tawaf wada, dan yang ketujuh menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang. Kalau di wajib haji itu ada 7, sedangkan di wajib umroh itu hanya ada 2. Sedangkan sunnah-sunnah umroh, hal yang termasuk sunnah-sunnah umroh adalah membaca talbiyah dengan suara keras bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan hendaknya diucapkan sekedar terdengar oleh telinga sendiri. Misalnya kalau laki-laki, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sedangkan kalau perempuan hanya minimal terdengar sama telinganya sendiri. Yang kedua, berdoa setelah membaca talbiyah. Yang ketiga, yang tadi itu kita baca talbiyah sebelum kita ke Baitullah, ke Mekah, ke Ka'bahnya maksudnya, ke tempat Ka'bahnya, kita sambil berjalan sambil membaca talbiyah. Yang ketiga, melaksanakan tawaf kudum, yakni tawaf ketika baru tiba di kota Mekah dan memasuki Masjidil Haram. Ketika kita baru sampai di kota Mekah, kita langsung ke Masjidil Haram dan melakukan tawaf kudum. Tawaf pertama saat kita datang ke Masjidil Haram.
Yang keempat, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang kelima, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Yang keenam, masuk ke dalam Ka'bah atau Baitullah. Dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa rukun haji dan rukun umroh itu ada perbedaannya, yaitu dalam rukun haji itu ada wukuf di padang Arafah, sedangkan kalau di rukun umroh itu tidak ada. Yang lainnya sama, sa'i sama dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dan ada bercukur. Kalau di dalam haji itu namanya tahallul, yaitu menggunting rambut. Sedangkan kalau di umroh itu bercukur minimal 3 helai rambut. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara umroh. Yang pertama adalah mandi dan bersih-bersih. Jika seseorang akan melaksanakan umroh, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum melaksanakan umroh dengan mandi, sebelum berihram dengan mandi. Disunahkan baginya mandi dan bersih-bersih, mencukur rambut atau bulu ketiak, jenggot, kumis, dan memotong kuku. Bagi laki-laki disunahkan memakai wangi-wangian di tubuhnya, tapi tidak di kain ihramnya. Yang kedua, menggunakan pakaian ihram. Yang ketiga, niat berihram dan dari miqat. Yang keempat, memperbanyak membaca talbiyah. Yang tadi sudah kita jelaskan tentang membaca talbiyah. Yang kelima, masuk Masjidil Haram. Yang keenam, tawaf umrah, yaitu tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Yang ketujuh yaitu sa'i umrah, dan yang kedelapan adalah bertahalul atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Demikian tadi pembahasan kita tentang haji dan umrah. Apabila ada yang belum dimengerti, boleh diulang-ulang videonya ataupun menanyakan langsung kepada ibu saat di sekolah nanti. Cukup sekian dari ibu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.